Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan selamat datang bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga buat kalian yang masih tetap setia untuk menonton di channel ini. Oke, hari ini saya mau membuat video lagi ya. Jadi video kali ini saya akan membuat video tentang pemasangan head unit lagi. Jadi di video saya sebelumnya, dua video saya sebelumnya, yang pertama tentang video pemasangan head unit MP5 yang single din, itu respon dari teman-teman cukup memberikan manfaat ya. Terus yang kedua juga yang pemasangan head unit Android itu juga memberikan respon yang cukup baik. Yang head unit skeleton 8176 itu cukup memberikan respon. Terus hari ini saya akan membuat video lagi pemasangan ini ya, pemasangan head unit untuk single din, sama seperti single din, cuman kali ini yang akan saya pasang adalah untuk head unit yang non Android. Jadi layarnya sekitar 7 inch lah nanti, cuman bukan Android. Oke, langsung kita simak terus saja videonya sampai selesai, dan terima kasih sudah menonton. Oke, seperti biasa ya, senjatanya saya kasih lihat untuk proses unboxingnya dulu. Oke, ini head unitnya ini ya. Ini mereknya apa ya? Ini kalau dulu saya order mereknya si Brandbox sih. Oke, saya buka dulu. Oke, saya kasih lihat dulu boxnya. Oke, seperti ini ya. Ini detail spesifikasinya. Ini layarnya 7 inch TFT. Ini resolusinya 800 x 480 pixel. Ini support SD card maksimum 64 GB. Oke, berarti maksimal bisa 64 GB ya. Soalnya yang head unit single din yang MP5 saya maksimal cuma 32. Oke, kalau ini maksimal bisa 64. Terus saya sudah ada ini ya, Bluetooth. Terus ini aspek rasionya 16:9 layarnya. Oke, ini TV-nya, equalizernya ada standar. Ini DSP, digital sound, prosesornya treble bass, fungsinya oke. Ini ada radionya. Oke, format gambarnya ini JPG, GIF dan sebagainya. Ini terus ini video yang disupport ini RM, RVP, ini yang jelas ini yang paling sering dipakai MP4 lah, itu aja lah. Terus ini audio yang kita sering pakai M3, gitu aja lah. Ini terus power outputnya 4x55 watt. Oke, ini dapat 2 RCA input output, satu channel video, satu channel real video. Berarti satu channel video nanti bisa ditaruh untuk kamera depan, ini rear view kamera, ini untuk kamera belakang. Terus sudah support ini steering wheel control. Ini saya punya steering wheelnya, belum saya punya, saya support lagi kapan hari. Terus ini ada remote-nya. Oke, terus ini gambar-gambar untuk yang disupport ya. Ini seperti ini. Oke, begini sama aja. Terus oke, ini sama saja ya, sama saja. Ini mereknya apa ya? Kalau saya ke Pandiri waktu saya order mereknya harusnya Brandbox. Ini kok nggak ada mereknya ya dari sini ya, cuman made in China. Oke, ini modelnya single din, terus serinya 9601 ya. Terus ukuran dimensinya seperti ini. Oke, saya kasih lihat aja daripada nanti saya ukur lagi.
Ini untuk single din pada umumnya ya, lebar ketinggian untuk 5 cm, terus lebarnya 15,8, terus ini melebar, ini memanjang tadi, ini melebarnya 17,8. Ini sepertinya untuk ukuran single din pada umumnya. Oke, ini sudah ada navigasinya ya. Oke, sudah ada navigasinya ternyata. Cuman navigasinya seperti apa ya, nanti kita cek lagi saja. Ini tadi yang tak buka sebelah mana ya, sampai lali. Mana ya, tak buka lagi lah. Oh, belum tak buka tadi ya. Oke, kita lihat mereknya apa ya. Harusnya mereknya saya pesan, saya brand. Oke, saya buka dulu kelengkapannya seperti apa. Oke, ini tak sisihkan aja, ini ngebek-ngebek di tempat aja. Ups, ini juga tak sisihkan, ini biasanya apa, nyubles jok. Oke, ini kelengkapannya seperti biasa, kabel-kabel. Oke, ini speaker dan sebagainya, power di sini semua. Oke, ini berarti semuanya ada di sini semua ya kabelnya. Kabelnya ini antena, terus hitam otomatis ground, terus ini blok-blokan speaker semua, ini blok speakeran semua, ini warna-warna abu-abu. Terus ini oke, ini kayaknya nanti buat anu ya, sepertinya biasanya buat remote steering. Ini baterai plus, ini ACC, ini reverse, ini untuk kamera mundur, ini ada parking. Oke lah, nanti kita pasang ya, pasang ini untuk ping, ini biasanya untuk kamera mundurnya juga, nanti kita cek lagi ini. Oke, ini saya kebetulan juga pas beli ini ya, apa, USB, lampu USB, ini tak sisihkan itu. Oke, ini kita dapat lagi manual, terus ini ejektornya, ejektor buat apa jenenge, narik head unit. Saya biasanya nggak butuh ini sih. Terus ini ada remote. Oke, ini mereknya, oke ini ya, oke mereknya ini brand box. Oke, ntar ini tanggalnya tak tutup ini karena belum tentu nanti saya upload tanggal berapa ya. Oke, ini dapatnya ini ya. Oke, ini wis tak tutup, ini aja lah. Ini saya dapatnya single din, udahlah ini tanggalnya tak kasih lihat aja. Oke, ini TV single din harganya 752.000. Terus sama juga ini saya kena ada PPN PPH 2, ini harganya totalnya ini ya, grand totalnya 1.800.000. Oke, ini ya harganya 1.800.000. nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Oke, ini selanjutnya saya buka ini ya. Oke, bentar. Oke, tak buka ini biasanya tak buka hati-hati sih ini, supaya bisa tak pakai lagi plastik bubble wrap, karena kadang ada beberapa spare part yang sudah nggak saya pakai itu saya jual lagi. Jadi ya kadang daripada cari bubble wrap, ya ini hasil beli ini bubble wrapnya tak kumpulkan. Oke, lumayan daripada cari-cari, bukan masalah harga nih, cuman pas cari-cari karena saya kan juga sering order ya, jadi jos eman aja daripada beli plastik bubble wrap ya, ini mending tak kumpulkan aja. Oke. Oh yes, oke, pastikan ini plastiknya. Oke, head unitnya seperti ini ya.
Oke, ini head unitnya tak buka lagi. Plastiknya di sini ya. Oke, ini head unitnya. Oke, seperti ini tampilan head unit single din layar. Dan ini modelnya ini ya, ini layarnya bisa ditarik ya, tak tarik ya. Oke, nah adalah head unitnya modelnya seperti ini, layarnya bisa ditarik, bisa dilipat. Ini kembalikannya coba. Oke, aja. Oke, seperti ini ya head unitnya ya. Head unit single din layar lipat. Ini produknya harusnya brand box, harusnya brand box. Oke, ini mereknya mirip dengan punya saya yang single din MP5 ya. Mereknya juga sama-sama brand box. Dan ini kenapa saya pilih yang head unit model ini, karena di Chevrolet saya ini ya yang kemarin yang saya pasang head unit skeleton itu nutupin kisi-kisi AC ya, jadi nggak begitu dingin. Makanya saya cari yang head unit modelnya bukan masalah lipatnya sih sebenarnya. Yang saya cari waktu itu adalah yang penting modelnya layarnya bisa ke atas, karena kisi AC saya ada di bawah. Oke, head unitnya seperti ini. Ini tombol-tombolnya seperti ini aja ya. Oke, ini ada slot SD-nya di sini. Kok ada dua ya? Oh, satu dik. Ada dua ini slot micro SD nih. Ada dua kok satu ya? Oke, slot micro SD. Terus ini ada slot USB-nya. Oke, maksud USB-nya gini. Terus ini equalizer. Sini nggak tahu, ini jarang tak pakai. Oke, ini tombol-tombolnya di sini. Nanti ada layarnya sini. Ini ada tulisannya 7 inch widescreen TFT MP5 player. Nah, ini mungkin sistemnya kayak MP5 saya yang layar kecil biasa ya. Ini cuman ini dia modelnya yang layarnya agak besar terus lipat. Oke, ini port-portnya yang belakang. Ini audio video ada sekring di sini, antena, terus ini ada tutup juga. Oke, terus ini ada keterangannya. Ini nutupnya gini ya, ini nutupnya tinggal gini aja, tarik, habis itu dimasukkan lagi, sudah kembali lagi ke single din. Oke, ini videonya layarnya tak lihatkan di sini punya saya. Nah, ini dulu kenapa saya cari-cari yang model seperti ini layarnya ke atas, itu karena punya saya kan kisi-kisi AC-nya kan di bawah ya. Jadi ketika ya head unit skeleton itu saya pakai, itu nutupi kisi-kisi AC. Akhirnya saya lepas, terus saya kembalikan lagi punya saya yang head unit MP5 ini yang posisi terakhir saya pakai yang ini. Terus yang skeleton saya jual. Terus ini saya cari yang model bisa layar ke atas. Akhirnya ketemunya yang ini ya. Ini tarik gini, ditarik. Oke, ini ada oke, tarik gini. Terus ini nanti Oke, seperti ini ya. Oke, nanti posisinya seperti ini. Oke, nanti kalau dilihatkan nanti kisi-kisi AC-nya kan masih kelihatan. Oke, ini setelah ini saya tampilkan video untuk proses pemasangan dan nanti kita cek-cek menunya apa aja. Oke, langsung kita lanjutkan ke
video pemasangan dan kita lihat menu-menu yang ada di head unit ini. Oke, selanjutnya ini saya lepas dulu head unit yang lama. Oke, ini enggak saya kancing ya, soalnya sering tak gonta-ganti. Oke, ini mereknya brand box juga ya. Oke, tariknya tipus. Oke, ini merek Indonesia sebelumnya yang single tin MP5 yang layar kecil, ini mereknya brand box. Oke, tak lepas dulu konektornya. Oke. Oke. Tak lepas. Ini kalian yang mau minat ini bisa kontak saya. Ini kayaknya tak jual, kalau misalkan yang baru yang cocok ini kayak tak jual nanti. Oke, ini kabel-kabel yang lama ini kemarin tak kasih isolasi gitu aja, pokoknya nyambung. Ini kan instalasi sambungan kabel asal-asalan. Bagusnya ini dikasih ya, kasih konektor ya, cuman saya ini tak ambil simpel aja karena mobil-mobil lama, dan ini obyeknya juga obyek lama ya, mobilnya yang saya pasang juga Chevrolet ini aja yang buat eksperimen karena nanti ya unit. Oke, terus ini kabelnya tak siapkan ya, kabelnya langsung tak pasang aja. Ini blok-blok speaker ya, blok speaker kan ini. Nah, ini blok speaker lah, ini blok speaker dan tak pasang dulu aja. Oke, ini tak pasang dulu aja, nanti untuk pemasangannya bisa kalian cek di video saya sebelumnya ya, juga sama, kabelnya juga sama aja ya. Oke, ini saya pasang dulu aja. Ini karena sudah ada kabel-kabel sebelumnya, ini saya pasang dulu aja. Ini kabel speaker. Oke, ini yang speakernya udah tak pasang, udah tak ganti dari sebelumnya. Terus ini tak kasih lihat lagi aja ya. Ini untuk yang warna ini abu-abu ini semuanya untuk yang depan ya. Ini depan kanan. Kalau yang putih ini depan kiri ya. Speaker ini blok depan, ini depan kanan, putih depan kiri. Terus ini yang speaker belakang, ini yang apa ya, warna ungu ini belakang kanan. Kalau yang hijau lah, ini hijau belakang kiri. Oke, ini speakernya udah instalasi ya. Oke, ini speakernya udah selesai, tak isolasi saja. Ini mobil tua segini aja cukup lah ya. Oke, terus ini selanjutnya yang kabel-kabel ini ya, kabel-kabel kaitannya dengan power. Ini yang hitam seperti biasa, ini ground ya, negatif. Terus ini kuning seperti biasa, baterai plus. Ini kan juga sudah saya pasang ya sebelumnya, kuning baterai plus. Terus yang merah seperti biasa, ini dari ACC kontaknya. Oke, terus ini nanti lainnya nggak saya pasang dulu karena ini kamera belakang saya itu switch reverse nya lagi bermasalah. Jadi kamera belakang saya nggak bisa nyala karena switchnya pas lagi rusak. Jadi ini yang switch yang ke belakang nggak kamera belakang nggak saya pasang dulu. Ini nanti kalau dipasang ini ya, nanti tinggal gantikan ini aja, tinggal gantikan ini warna apa, pink. Ini adalah untuk ini ya, back ya, ini back untuk sensor ke belakangnya. Tapi nanti nggak tak saya pasang dulu aja lah, saya pasang yang power ini aja. Oke, ini yang apa, yang ini kayak ini yang steering wheelnya juga nggak saya pasang, meskipun skeleton saya punya ya, di video saya sebelumnya juga ada.
pemasangan steering wheel, steering control, cuman saya lepas ya, ini nggak saya pasang. Oke, saya pasang dulu aja nih kabel-kabelnya. Oke, ini yang powernya udah tak pasang, udah tak ganti. Ini yang pink tak pasang sekali aja. Oke, tak rapikan aja dulu, isolasi. Oke, terus yang lainnya yang nggak kepake tak isolasi juga aja lah. Oke, ini tak jadikan satu. Oke, tak keluarkan dulu. Oke. Oke, isolasi. Terus ini karena reverse-nya belum kepasang, tak isolasi dulu aja ya. Dan kamera belakang tak isolasi aja. Oke, selanjutnya ini ya, ini head unitnya tinggal mudah aja sih, tinggal dimasukkan, tinggal dicolok sini aja. Oke, sampai bunyi klik ya. Oke, sudah bunyi klik. Ini harusnya masuk di sini, cuman nggak tak pasang. Oke, langsung saya tes aja. Ini seperti biasa punya saya, langsung tak masukkan gini aja ya. Oke, cukup nggak ya? Oke, ini oke, cukup kayaknya. Ini karena di dalam ada rangkanya ya, rangkanya agak meleok. Oke dah, sudah gini aja. Ini kalau misalnya kurang kencang nanti paling tak isolasi lah, tak lakban dulu aja samping-samping ini. Tapi ini udah cukup. Oke lah, yang penting pas ditarik ini nggak katut. Oke, yo segini ya. Oke, bisanya segini. Ini tinggal saya tutup ini. Terus ini saya tarik gini. Oke. Oke, ini karena posisinya harus maju ya, harus maju, layarnya harus agak ke depan supaya bisa terlipat sempurna. Ini posisinya head unitnya harus agak maju. Terus kalau saya majukan kelihatan ini ya, kelihatan besi bodinya yang warna silver. Terus akhirnya ini tak kasih lakban, memutar sekaligus buat ngencengin biar nggak begitu glak. Ini tak kasih lakban keliling, tadi dari samping kelihatan hitam ya. Jadi kalau misalkan dibuka gini, ini posisinya unitnya sudah bisa terlipat sempurna. Oke, ini saya lepas ini ya, tak lepas ini plastiknya. Oke, ini plastik pelindung layarnya tak lepas ini. Oke, terus ini kita nyalakan ya. Oke, kita matikan dulu CCTV. Please connect charging cable.
Oke, ini head unitnya belum nyala. Ini nyalakannya ini power, ini ya, ada tulisan power. Oke, masih nyala. Oke, ada tulisannya brain box ya, tulisannya brain box. Oke, ini ada tulisan SD loading. Oke, langsung muncul radio ya, radio. Karena layarnya kok agak anu ya, pencahayaannya kalau dari sini cobalah. Oke, apa saya ganti posisi ya, apa gini aja, ini saya tes dulu aja. Ini saya punya apa, USB. Ini kan portnya kan ada, ini portnya ada USB, ini tinggal dibuka gini. Terus ada portnya SD di sini. Terus ini tombol-tombolnya, forward, rewind, mode nggak tahu apa itu, mode apanya, ada backnya. Terus ini ada display petunjuknya MID nya atau apanya, ini ada tulisannya. Terus ini ada tulisan tombol equalizer sama display atau apa. Oke, ini sebelumnya tak cek dulu ya, tak cek dulu sensitifnya gimana. Oke, tak tekan home. Oke, menunya ini ya, ini ada radio, ada musik, ada video, ada foto. Ini tombol volumenya ini. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau saya tunjukkan apa menu-menunya silau enggak ya? Enggak lah, kok berubah sendiri. Oke, ini saya coba pakai ini ya, apa, USB dulu, karena saya punyanya micro SD ya, micro SD 64. Ini saya coba dulu, saya masukkan ke sini, ke card reader. Tak masukkan dulu lah ini ke card readernya. Oke, bentar. Oke, ini sudah tak masukkan ke card reader sebagai USB. Ini saya tes ini ya, saya tes ke port USB nya dulu. Ini kapasitasnya pakai micro SD 64. Saya tes yang pakai USB nya. Oke, langsung USB loading. Oke, suaranya ini ya, ini volume. Ini saya cek dulu yang lagu lainnya. Ini menurut saya kalau volume 10 gitu aja udah cukup anu ya. Kalau volume 10 udah cukup keras ya. Ini oke, ini tak kasih lihat tombol-tombolnya. Ini yang forward, ini rewind. Terus ini backnya masuknya mana ya? Oh, backnya masuknya di sini ya. Kalau di back masuknya ke menu ini ya, menu folder. Oke, oke dulu aja. Ini gimana ya? Oke, ini saya kasih lihat untuk fungsi-fungsi tombolnya. Ini tombol ini sebagai volume, terus ini di layar juga bisa, ini ya, juga bisa di sini ya. Oh, ini muncul terus bisa digeser. Oke.
Jadi ini volumenya bisa pakai tombol sini sama tombol yang sebelah sini. Terus saya cek ini apa, ini equalizernya ya Kak, tombol equalizernya. Oke, ini equalizernya. Ini mana tadi? Oke, ini equalizernya. Ini ada bassnya, tinggal geser-geser aja. Saya tinggal ditutul gini aja ya, kalau saya digeser. Oke, ini ditutul-tutul gini aja. Oke, ini kalau dari layarnya agak kurang begitu sensitif ya, atau gimana ya. Oke, ini tinggal ngatur bass-bassnya. Terus ini equalizer, kembali lagi. Ini equalizer buat ngatur ini settingan pop, klasik, rock. Oke, ini untuk otomatisnya. Kalau manualnya tinggal digeser-geser aja. Oh ya, ini kalau beberapa saat akhirnya kembali lagi ke sini ya ternyata ya. Oke, ini titik, ini bip. Oh, ini loudnya, suaranya jadi lebih nyaring. Oke, bip. Oh, oke, jadi bipnya ini ya. Kalau saya tekan ini bipnya, tiap kali kontrol gini muncul titit tit 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 tit. Kalau saya matikan nggak muncul. Oke, tanyakan dulu aja. Oh, jadi ini ya, ini equalizernya. Terus biasanya kalau punya saya yang sebelumnya, yang MP5 single din, mereknya sama dengan brand box ini ya, ini kalau saya tekan ini bisa kembali ke itu tadi ya, bisa ke, coba saya tekannya, saya tekan di pas ini, ditekan di tengah nih, nah akan muncul ini ya, fade. Oke, ditekan lagi, ini ditekan lagi, muncul balance, ini muncul treble, muncul bass. Jadi saya bisa pakai ini. Jadi selain equalizernya, selain pakai sini, bisa ditekan tombol tengah ini ya. Ini mirip yang punya saya yang MP5. Nah, jadi bisa pakai ini kalau mau lebih cepat pakai sini. Oke, terus coba saya kembali ke yang settingan apa ya. Oh ya, di sini ada muncul ini ya, radio, musik, video, sama foto. Tuh, ini kalau menu agak sepersekian cepat kembali ke ini ya, ke apa yang di play ya, ternyata ya. Sebenarnya. Oke, kita kembali ke home dulu. Ini coba saya masuk ke settingan ini ya, setting. Oke, ini language-nya ada Inggris dan sebagainya. Terus audio, audio ini mirip dengan ini ya, settingan equalizer. Terus ini radio area, oke, Europe, USA, Rusia. Time ini untuk nyeting time-nya. Oke. Terus order, ini ada video warning ya. Video warning ini untuk biasanya sih kalau misal kita sambil mengendara keluar, kita sambil nonton video, kayaknya biasanya untuk setting ini sih, supaya nggak melihat video. Kayaknya ini saya matikan dulu aja lah. Ini ada software update. Oke, ada factor reset, LED backlight. Ini calibrate apa ya? Oh, ini touch calibrate. Ini untuk kalibrasi sentuhnya ya, cuma enggak nol dulu aja. Terus ini LED backlight ini. Oh, ini LED backlightnya untuk ini ya, ngaturin ya. Ini purple, ini cyan, ini yellow, ini red, ini blue, ini green, ini auto. Jadi ini bisa berubah auto. Terus ini sistem info firmware-nya. Terus oke, mana lagi ya, wheel control. Ini steering wheel control buat remote steering. Saya sebenarnya punya sih yang skeleton, cuman nggak saya pasang, saya lepas lagi. Oke, ini buat setting. Nanti saya cobanya, kalau misalnya perlu saya bikin videonya lagi kalau ada. Terus ini display. Oke, display ini untuk ngatur ini ya, kecerahan layar dan sebagainya. Oke,
Terus ini wallpaper, ini buat ganti wallpaper. Oh ini wallpapernya ini ya, backgroundnya ini ya. Tapi ini sayangnya wallpapernya nggak bisa buat ditambah lagi custom ya, apa adanya ya. Oke, ini menu yang setting tadi. Ini kembalinya gimana ya? Oke, ini kembalinya ke sini. Oke, udah habis ya. Oke, udah habis. Terus ini masuk ke ini apa ya, mode malam. Oke, berarti mode malam berarti ini langsung mati ya. Cerah. Malam. Oke, ini apa ini? Oh, ini adalah untuk ini ya. Tombol ini untuk ganti background tadi. Oke, sekarang kita explore yang videonya ya. Oke, ini videonya backsoundnya tak matikan, nanti kena copyright. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalau videonya ya, tampilan videonya seperti ini. Ini ya wis standar lah, standar, tapi udah cukup berjernih. Oke, ini saya tes. Biasanya sih kalau layar-layar gini biasanya harus pandangannya harus depan ya. Coba tak tes agak gini, agak bawah ya. Oke, ini jadi ini kalau agak ke bawah layarnya ini seperti ini, ada agak nggak kelihatan. Terus saya tes agak ke kiri sana, ke kiri. Kalau ke kiri, oke, ke kiri masih cukup lah ya. Ini pandangan dari kiri ya. Nah, dari samping lah, dari sampingnya seperti ini. Mestinya dari kanan sama aja. Ini cuman karena efek efek backlight dari cahaya kamera nih keluar. Kalau dari depan seperti ini hasilnya dari depan. Dari depan seperti ini, kualitas kameranya, kualitas layarnya seperti ini kalau dari depan. Kalau dari samping seperti ini masih kelihatan sepertinya. Ini karena ada backlight cahayanya. Terus kali dari bawah, sepertinya kalau yang dari bawah ini ya agak kurang terang ya. Kalau dari bawah, kalau dilihat dari bawah ini, kalau misalnya ada bawa anak kecil nggak kelihatan ini kayaknya, kecuali kalau diginikan. Nah, kalau gini kelihatan. Cuman kalau ini ya, ini kalau ada bawa anak kecil agak susah ini ya lihatnya, harus agak tinggi. Kalau orang dewasa pas. Cuman kalau dari samping udah masih kelihatan kalau dari samping. Oke, ini hasilnya. Suaranya sama aja ya. Ini nggak saya stabilkan suaranya, nanti kena copyright. Oke, ini selanjutnya saya coba dulu pakai yang slot micro SD nya langsung ya, biar lebih simpel ya, nggak kelihatan nolong ini. Oke, ini saya lepas, saya masukkan langsung di port ini. Portnya ini mujurnya ya. Oh, nggak mau, tadi ini mujurnya gini, arahnya ke sini ya, arahnya sesuai gambar. Oke, klik. Oke, berarti bisa ya. Ini micro SD nya bisa, dan ini kapasitasnya tadi kan 64 ya, bisa maksimal bisa 64 micro SD. Ini kita tes bisa, USB bisa, micro SD bisa. Terus ini ada lagi satu tombol equalizer ya, jadi equalizernya bisa ada 3. Satu pakai di layar, satu pakai di sini. Coba ini, nah di sini, nah, sama satu yang di sini tadi. Oke, jadi seperti itu.
seperti ini ya. Ini hasil pemasangan head unit single din layar 7 inch lipat seperti ini. Oke. Dan keadaan seperti ini musiknya masih bisa nyala. Keadaan layar dilipat, musik masih bisa nyala. Jadi kalian misalkan yang pengen menggunakan ini layarnya nggak pengen kelihatan, ini masih bisa nyala audionya. Tinggal bagaimana mau lebih simpelnya di dashboard kalian bagaimana. Kalau pengen kelihatan layar, langsung kita tarik ini. Tarik sis. Oke, seperti ini kita bisa menikmati audio plus layarnya. Oke, jadi mungkin ini ya video dari saya kali ini tentang tentang review dan pemasangan head unit single din layar lipat 7 inch non Android. Oke. Jadi sekian dulu video dari saya. Semoga memberikan informasi dan bermanfaat bagi kalian yang pengen memiliki head unit yang seperti saya review kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.